Saat menerima laporan bahwa korban meninggal dunia, polisi tak melibatkan pihak keluarga korban untuk proses pemakaman. Nah, kebiasaan. Kebiasaan. Nggak boleh dibuka jenazah, langsung dimakamkan. Kebiasaan. Kebiasaan rekayasa kasus. Gue kalau kata-kata kebiasaan itu, Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Ya, dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Lu tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Banyak umur perjuangan merdeka. Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, nambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten gue malam ini ada spesial ya, karena di samping gue ada Habib Haidar masih di sini tadi. Alhamdulillah, mudah-mudahan beliau umurkannya sehat walafiat. Banyak belajar gue dari beliau. Dan tadi gue juga ngikut satu pertemuan dengan pengacara Brigadir J. Di situ ada Pak Kamarudin ya, ada Bu Irma Huta Barat juga, dan ada beberapa tokoh, ada Bapak Ruslan Buton, ada Bang siapa tadi, Abdullah Mahua, ya banyak ya. Jadi itu dibongkar tentang keborokan oknum polisi, institusi udah. Ini kayaknya memang institusi dan institusi Polri itu udah parah banget kayaknya ya. Tadi juga ada Pak Sigit dipanggil ya kan sama rapat dengar pendapat ya dengan Komisi 3. Ya, tapi rapat itu ya datar-datar gitu ya. Sekali-sekali itu kalau bikin rapat itu kalau menyangkut kasus Brigadir J, ya keluarga Brigadir J di bawah atau pengacaranya di bawah. Ya, jadi ada pihak lain gitu. Jangan cuman kayak mau disetting anggota dewan sama Kapolri. Dua-duanya, dua institusi ini yang kita masih ragu-ragu. Anggota dewan siapa percaya anggota dewan nih? Anggota dewan, walaupun ada yang baik ya, ada yang baik. Gua nggak bilang nggak baik semuanya. Cuman anggota dewan ini sayang. Gue nih jujur aja nih ya, anggota dewan itu ngomong garam itu asin, gue cobain dulu. Nggak percaya dulu gue. Minta maaf Pak Dewan. Ya tapi ya begitulah. Makanya pentingnya rakyat bersatu nih. Nah di tengah-tengah kasus Brigadir J seperti ini, ada lagi berita begini nih.
Kasus tewasnya kakek Sarijan dikeroyok oknum polisi di depan istri, padahal suamiku tidak melawan. Dari judul berita ini aja, belum kita baca beritanya, itu ada satu kata yang luar biasa. Ada beberapa kata ya, yang kita bahas per satu katanya. Yang pertama kakek, berarti umurnya udah tua gitu. Dikeroyok, kan tolol ya. Kakek dipukulin sama pemuda aja udah cukup tolol gitu. Ini dikeroyok, dan yang ngeroyok oknum polisi depan istrinya. Ini kebiadaban model apa? Apa ini ya? Bingung gue. Melindungi, mengayomi, dan melayani. Ini apa? Kakek. Ya Allah. Kak. Baca dulu deh ya. Kan udah di awal udah darah tinggi ya. Sama. Untung udah makan gue. Bebedar ketawa. Nggak apa-apa, ketawa aja bebas. Rabu 24 Agustus. Tadi pagi ini 5.47 deh. Tribunnews.com Banjar. Seorang kakek bernama Sarijan 60 tahun. Ya Allah. Ngebacanya nih serius. Banyakin kopi lu ya. Banyakin. Pengen gua tenggang sampai gelasnya nih. Tewas setelah dianiaya sejumlah oknum polisi dari Satres Narkoba Polres Banjar. Itu satresnya tes urin coba. Duduk gue udah begini pak ya. Peristiwa ini sebenarnya terjadi pada Januari silam. Ketika itu Sarijan digerebek oleh tim Satres Narkoba Polres Banjar pada di rumahnya di Desa Tatah Pamangkih, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Bubuan Banjar kan nih, orang Banjar kah? Ini Bubuan Pamangkih bagaimana jaga melihat yang langkah ini. Udah Bubuan ini kayak apa? Pamangkih ini banyak jagau. Ini banyak pondok juga. Istri Sarijan mengatakan saat penggerebekan itu suaminya sedang melaksanakan sholat. Suamiku lagi sholat saat itu dan pada saat itu pintu didobrak. Kami mendengar tembakan peringatan, kata J, istri Sarijan. J sebelumnya juga mengatakan suaminya tidak melakukan perlawanan saat ditangkap dan dirinya menyaksikan suaminya dipukuli sampai wajahnya berdarah dan luka-luka. Woi, polisi apa lu woi? Tapi nggak heran juga ajudannya sendiri ditembak. Lagi orang lain. Ajudan diri ditembak. Kebiadaban model apa? Ini rakyat harus melawan udah. Bersihkan polisi dari oknum-oknum begini udah. Dan gue masih yakin ya, Babe kok berani ngomong gini, karena gue yakin masih ada polisi baik. Dan ini gue begini karena pengen polisi itu baik gitu. Ini bukan karena kebencian sama polisi, salah. Rugi kita benci polisi. Kenapa? Polisi adalah institusi yang ada di sebuah negara, khususnya Indonesia ini, yang menjadi harapan rakyat untuk melindungi, mengayomi, dan melayani. Tapi kalau oknumnya begini, ya sikat oknumnya, jangan bubarkan polisinya lah. Tapi kalau memang perlu ya, diambil alih TNI dulu, bersihin dulu. Sakit itu kalau memang udah parah, amputasi ya. Tindakan yang membuat J tak terima, polisi dianggap memperlakukan suaminya tidak manusiawi. J menyaksikan suaminya dipukuli sampai wajahnya berdarah dan penuh luka. Padahal dia tidak melawan. Singkatnya, kakek gak ngelawan dikeroyok. Itu polisi kesurupan apa? Anjir. Pak Jokowi, ini aparat bapak begini gimana Pak Jokowi? Pak Listio Sigit, tolong Pak diperhatikan. Usai dipukuli, korban SA kemudian dibawa ke rumah sakit. Namun tak berapa lama mendapatkan penanganan medis, nyawanya tak tertolong. Aduh.
Dikutip dari Kompas.com, keluarga SA yang tak terima kemudian melapor ke bidang propam Polda Kalsel dengan membawa seorang pengacara. Seusai penggerebekan, SA sempat dibawa ke rumah sakit untuk diberikan penanganan medis. Namun hanya beberapa saat di rumah sakit, nyawa SA tak tertolong. Sementara itu, kuasa hukum keluarga korban Kamarullah menambahkan atas dasar itu pihak keluarga melaporkan kasusnya ke propam Polda Kalsel untuk mendapatkan keadilan. Nih ditindak nggak nih? Kamarullah mengatakan saat penggerbekan korban sama sekali tak melawan, apalagi polisi tak menemukan satupun barang bukti narkoba. Nggak ada barang bukti, nggak melawan, ini jangan-jangan salah laporan lagi. Kalau melawan ditembak juga nggak masalah, ini sama sekali korban tak melawan. Barang bukti juga nggak ada. Setelah itu korban juga diseret oleh seorang polisi, ungkap Kamarullah. Apa ya? Pak. Otak kalian ini manusia apa binatang sih sebenarnya? Diseret 60 tahun. Saat menerima laporan bahwa korban meninggal dunia, polisi tak melibatkan pihak keluarga korban untuk proses pemakaman. Nah, kebiasaan. Nggak boleh dibuka jenazah, langsung dimakamkan. Kebiasaan rekayasa kasus. Gue kalau kata-kata kebiasaan itu, Wib, ingat dulu kalau Umi marah, mudah-mudahan Umi umur panjang ya, biar kebiasaan. Ya kan? Kebiasaan rekayasa kasus ya. Saat menerima laporan bahwa korban meninggal dunia, polisi tak melibatkan pihak keluarga korban untuk proses pemakaman. Korban ketika itu mau dibawa ke Madura untuk dimakamkan, tapi dilarang tambahnya. Nah, sama nggak? 6 bulan setelah kejadian tersebut, makam kakek Sarijan dibongkar oleh tim forensik untuk kepentingan otopsi pada Rabu 15 Juni 2022. 6 bulan anjir. Pak polisi, Bapak kenapa Pak? Umumnya banyak banget Pak Listio, tolong Pak ditindak tegas ya Pak. Komisi 3 nih gimana juga. Kasubdit 3 Jatanras Ditkrimum Polda Kalsel AKBP Andi Rahmansyah mengatakan pembongkaran makam Sarijan untuk mencari penyebab kematiannya walau sudah 6 bulan lebih dimakamkan. Cerdas! Kalau udah 6 bulan jenazah jadi apa kesian? Apa sih Pak? Otopsi dihadiri langsung oleh keluarga Sarijan yang sejak awal curiga dengan kematiannya yang dinilai tidak wajar. Salah satu pihak keluarga, Mas Rawi, berharap pihak kepolisian bisa terbongkar dalam mengungkap kasus kematian Sarijan. Berharap polisi terbuka itu sama aja kayak berharap Firaun hidup lagi pakai pampers gitu. Kayaknya berat banget. Mana mau terbuka 6 bulan. Kami yakin kepolisian bisa bertindak profesional, ujar Mesrawi. Amin, mudah-mudahan yang nangani itu yang benar. Pihak keluarga, kata Mesrawi, sudah lama menginginkan agar jasad Sarijan bisa diotopsi. Namun dengan berbagai kendala baru digelar pada Rabu. Kendala apa? Orang udah mati. Otopsi dilakukan atas permintaan penyidik kepada pihak keluarga. Jelasnya, 6 polisi jadi tersangka butut penggerapan maut yang menewaskan seorang kakek. 6 personel Satuan Reserse Narkoba Polres Banjar, Kalimantan Selatan akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Betul, ke-6-nya sudah ditetapkan sebagai tersangka, ujar Kepala Bidang Humas Polda Kalsel Kombes M. Rifai dalam keterangan yang diterima pada Selasa 23 Agustus 2022. Nah, bagus dia tuh. Hukum seberat-beratnya. Rifai tak menampik jika hasil otopsi itu ditemukan sejumlah luka bekas benda keras di tubuh korban yang menyebabkan meninggal dunia. Tak hanya sidang kode etik, Rifai memastikan jika ke-6 personel Polres Banjar itu juga akan menjalani sidang pidana. Ikuti, kawal, jangan nanti alasannya macam-macam. Adanya hasil otopsi itu berarti juga akan dikenakan pidana. Silakan nanti ikuti persidangannya, pungkas dia. Kasus salah tangkap Kolonel TNI. Kasus salah tangkap terkait narkoba yang melibatkan oknum Polri bukan kali pertama terjadi. Iya. Bukan kali pertama lah, udah biasa gitu. Kopi. Mulai banget. Berusaha lembut gue baca ini, tapi ya.
ada sejumlah kasus di berbagai daerah. Aduh. Namun yang paling terkenal adalah kasus yang melibatkan seorang kolonel TNI di tahun 2021. Seorang perwira menengah TNI tertangkap dalam sebuah penggerebekan dugaan penggunaan narkoba Kamis 25 Maret 2021. Perwira TNI berpangkat kolonel tersebut ternyata menjadi korban salah sasaran. Kolonel TNI itu digerebek di sebuah hotel di Kota Malang pada Kamis 25 Maret 2021 sekitar pukul 4.30 WIB. Akibat salah sasaran itu, pihak polisi dan hotel tempat dia menginap sampai minta maaf. Informasi yang dihimpun surya.co.id menyebutkan penggerebekan itu dilakukan 4 anggota Satres Narkoba Polresta Malang. Kejadian bermula saat kolonel TNI sedang menginap di dalam hotel mendengar ada yang mengetuk pintu kamarnya. Setelah pintu dibuka, 4 orang yang mengaku sebagai polisi masuk dalam kamar. Ia telah menyampaikan kalau ia adalah kolonel TNI AD yang sedang bertugas. Namun 4 orang pria yang merupakan anggota Satres Narkoba Polresta Kota Malang tetap melakukan kegiatannya. Kolonel TNI itu lalu meminta anggota Satres Narkoba Polresta Malang Kota tersebut untuk menunjukkan surat perintah. Kemudian mereka menunjukkan surat perintah yang ditandatangani oleh Kasat Narkoba Polresta Malang Kota. Usai menunjukkan surat perintah, anggota Satres Narkoba Polresta Malang melakukan penggeledahan di seluruh isi kamar, termasuk isi tas kolonel tersebut. Namun ternyata anggota Satres Narkoba Polresta Malang Kota tidak menemukan barang bukti narkoba. Saat dilakukan penggeledahan, kolonel TNI itu menyampaikan kalau memang dirinya bersalah mengapa Satres Narkoba Polresta Malang Kota tidak melibatkan anggota polisi militer. Mesti ini polisi militer. Ya kan memang tadi dibahas juga tadi waktu pertemuan tadi sore. Tugas polisi ini udah ngalah-ngalahin TNI gitu. Polisi itu nggak boleh dipersenjatai yang serem untuk membunuh, karena memang bukan apa ya, bukan nature-nya polisi untuk membunuh itu, melumpuhkan iya. Setelah melaksanakan penggeledahan dan tidak menemukan barang bukti, keempat anggota Satres Narkoba Polresta Malang Kota tersebut meninggalkan hotel. Merasa menjadi korban salah sasaran, kolonel itu menghubungi Kahudam 5 Brawijaya, Kolonel CHB Muhammad Anom Kartika. Tak berselang lama, Kahudam 5 Brawijaya, Kolonel CHB Muhammad Anom SIP menjemput kolonel tersebut dari hotel menuju Hubdam 5 Brawijaya. Lalu siapa kolonel TNI yang menjadi korban salah sasaran? Informasi yang diterima surya.co.id, dia adalah Kolonel CHB IWS inisial yang menjabat sebagai Kasubdit bin Bekhar Dirkap Pushubat TNI AD. Susah singkatan-singkatannya mereka nih. Diketahui Kolonel CHB IWS datang ke Kota Malang dalam rangka melaksanakan tugas sebagai tim Rikmat Breakfast TW1 tahun 2021. Iya, kayak baca Quran barusan. Ini susah. Jadi intinya gini ya guys, beritanya itu dari apa nih tadi? Tribunnews.com ya. Jadi oknum kepolisian ini mudah-mudahan bisa bersih gitu ya. Ini apa? Biadab apa nih berita nih? Kakek 60 dikeroyok depan istri, nggak melawan. Emak sampai dia udahlah. Kalau ini saran aja ya, kalau orang Islam itu one day one juice gitu loh, bagus. Ya 30 hari khatam, 30 hari khatam. Ya. Nah, coba ini kalau polisi one day one oknum ini. Ini serem ya. Ini sekalian ini borongan, ini 6 polisi. Ya udah gitu aja guys. Ini beritanya ya. Yang kalian komentar yang baik di bawah deh. Gimana kita mau percaya polisi kalau beritanya begini-begini, ya Allah. Salah sasaran lah, salah tangkap lah, mukulin orang lah. Ayolah, revolusi akhlak lah polisi. Ya mudah-mudahan polisi jadi bersih ya. Ayo sama-sama rakyat, kita bergabung deh ya. Kita minta reformasi total di Polri, supaya Polri itu tetap bisa menjadi tempat mengayom masyarakat, tempat masyarakat meminta perlindungan, tempat masyarakat minta pelayanan. Itu aja dari gue. Jangan lupa subscribe, share, and like. Gue Babi Aldo minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biadab gak sih yang begini? Biadab gak? Mudah-mudahan dihukum beneran ya Allah. Amin. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya,
serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak usah lama-lama buat seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah Majelis Penderitaan Rakyat dengan kekuatan yang ada sekarang sudah sampai di sidang PT UN, dan kita masih banyak yang akan kita gugat lagi tentang masalah mandatori vaksin. Jujur aja kami kesulitan untuk dana untuk operasional. Ya, dengan segala kerendahan hati kami mengajak semua rakyat Indonesia yang mau, sekali lagi yang mau, nggak ada paksaan untuk yang tidak mau. Nih ada meme-nya atau flyernya atau apa namanya, lu catet deh, ayo sama-sama kita berjuang untuk stop mandatori vaksin. Dah gitu aja, gua tunggu partisipasi kalian semuanya. Gua nggak mau meminta pada lembaga tertentu, gua nggak mau minta pada partai tertentu, karena ini perjuangan untuk rakyat Indonesia. Gua nggak berafiliasi dengan kelompok tertentu, gua nggak berafiliasi dengan partai tertentu, karena gua rakyat Indonesia yang untuk rakyat Indonesia. Kapan lagi kita berjuang dari rakyat untuk rakyat demi rakyat? Merdeka, Allahu Akbar.